Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar. Tuba nangis nggak? Katanya Tuba nangis nggak? Enggak. Tuba capek kata mereka. Capek banget. Ada yang menarik dari vlog terakhir Vicky Naki yang diunggah di channel YouTube-nya pada 2 Februari 2023. Dalam vlog yang berjudul Seharian Ngomong Bahasa Indonesia sama Tuba, Vicky Naki, salah satu YouTuber papan atas Indonesia ini, mengakui bahwa kemampuan berbahasa Indonesia Tuba jauh lebih baik daripada kemampuan Vicky untuk berbahasa Turki. Tuba Dursun adalah gadis jelita asal Turki, teman sangat-sangat spesial Vicky Naki yang wajahnya cukup banyak menghiasi vlog-vlog Vicky di channel YouTube-nya. Sejauh ini Vicky Naki dikenal sebagai YouTuber muda yang menguasai sejumlah bahasa asing dengan cukup baik seperti bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan tentu saja bahasa Inggris. Karena itu tak berlebihan jika ada yang menyebut Vicky sebagai salah satu YouTuber polyglot di Indonesia. Polyglot adalah seseorang yang menguasai setidaknya 3 bahasa asing di luar bahasa ibu dan bahasa utama negaranya. Bisa jadi karena hubungan sangat spesial antara Vicky dan Tuba, keduanya pun sepertinya saling belajar bahasa negeri masing-masing. Vicky belajar bahasa Turki dan Tuba belajar bahasa Indonesia. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Nah, meskipun menguasai beberapa bahasa asing, namun untuk belajar bahasa Turki, Vicky akhirnya mengakui bahwa dirinya tertinggal dibandingkan dengan kecepatan Tuba dalam memahami bahasa Indonesia. Sebagai sama-sama generasi muda terpelajar, tentu tidak perlu diragukan lagi tingkat intelektualitas Vicky Naki maupun Tuba dalam mempelajari bahasa baru. Menurut Lembaga Pelatihan Bahasa dan Budaya Asing milik Kementerian Luar Negeri Amerika, yakni Foreign Service Institute atau FSI, setiap pembelajar bahasa memang unik. Cepat atau lambatnya penguasaan bahasa asing oleh seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor semata seperti tingkat intelektualitas. Faktor tingkat kesulitan dan kerumitan suatu bahasa ternyata memiliki pengaruh juga bagi para pembelajarnya untuk cepat atau lambat dalam menguasainya. Setelah melalui riset selama 75 tahun, Foreign Service Institute, Kementerian Luar Negeri Amerika berhasil menetapkan kategori atau tingkat kesulitan bahasa-bahasa di dunia. Berpatokan pada kategori yang disusun Foreign Service Institute itu, kita akan tahu mengapa Tuba lebih cepat memahami bahasa Indonesia dan mengapa pula Vicky Naki tidak cepat untuk menguasai bahasa Turki. Surku yang manis. Menurut kategori Foreign Service Institute, ternyata tingkat kesulitan bahasa Indonesia memang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesulitan bahasa Turki. Menurut Foreign Service Institute atau FSI, bahasa Turki masuk ke dalam kategori bahasa sulit. Tingkat kesulitan bahasa Turki itu sejajar dengan tingkat kesulitan bahasa Hindi India, bahasa Tamil, bahasa Thailand, Vietnam, dan Finlandia. Untuk menguasai bahasa Turki hingga tingkat lancar, menurut FSI, seorang pembelajar butuh waktu 44 minggu atau 1.100 jam pelajaran di kelas secara intensif. Sedangkan untuk menguasai bahasa Indonesia, waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Seorang pembelajar hanya butuh waktu 36 minggu penuh atau 900 jam pelajaran di kelas secara intensif untuk bisa lancar berbahasa Indonesia. Berbahagialah. Melihat data yang diungkapkan oleh Foreign Service Institute itu, maka bisa dimaklumi jika Vicky lebih sulit dalam menguasai bahasa Turki. Karena memang tingkat kesulitan bahasa Turki lebih besar dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Seorang warga Turki yang mahir bahasa Indonesia dan juga pengajar bahasa Turki di kalangan warga negara Indonesia, yakni Rumeysa Yaman, mengakui bahwa belajar bahasa Indonesia lebih mudah. Selamat pagi, selamat malam, apa kabar? Itu jadi aku juga tadi belajar bahasa waktu itu, dan bahasa Indonesia
dengarnya juga agak beda dari bahasa kita. Jadi menurut aku sangat menarik. Kalau mau buat kata jamak harus pakai 2 kali gitu. Menurut aku sangat tertarik. Salah satu contoh mudahnya bahasa Indonesia untuk mengubah kata tunggal menjadi jamak, seseorang cukup mengulangi kata tersebut. Misalnya kata anak yang merupakan kata tunggal, untuk diubah menjadi kata jamak tinggal ditambahi kata yang sama, sehingga jadilah kata anak-anak. Selain itu, dalam bahasa Indonesia tidak dikenal kata kerja berdasarkan kewaktuan atau tenses. Karena itu, jika seseorang ingin menyampaikan sesuatu yang terjadi di masa lalu, ia tinggal menambahi kata telah atau sudah. Sedangkan untuk menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa datang, penutur bahasa Indonesia tinggal menambahi kata akan atau bakal. Data dari situs polyglotgeek.com pun menguatkan kesimpulan tentang kecilnya tingkat kesulitan bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa di antara bahasa-bahasa di Asia Tenggara, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari daripada bahasa Filipina, bahasa Khmer dari Kamboja, bahasa Vietnam, dan bahasa Thai. Jadi dengan tingkat kemudahan bahasa Indonesia, wajar saja jika Tuba lebih cepat dalam memahaminya. Bahkan karena tata bahasa Minang yang juga sederhana, jangan-jangan setelah bisa berbahasa Indonesia, Tuba akan cepat juga menguasai bahasa Minang, bahasa dari pihak keluarga Vicky Naki. Dalam suatu potongan video di Instastory keluarga Vicky Naki, terlihat nenek Vicky pun mengajari Tuba mengucapkan angka dalam bahasa Minang. Makasih guys. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.